Halo teman-teman semuanya, perkenalin nama aku Mita dan hari ini kita ada kegiatan nih, yaitu untuk pembahasan soal matematika, materi lingkaran. Oke, jadi materi lingkaran yang kita bahas hari ini itu lingkaran untuk kelas 11 teman-teman. Jadi nggak usah basa-basi, kita langsung aja lanjut ke video pembahasan beserta contoh soal pembahasan teman-teman. Let's go! Oke, halo teman-teman. Jadi pada soal pertama kita diberikan sebuah gambar lingkaran berisi sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, pada pertanyaan pertama yaitu pada gambar di samping jika sudut CAD dan CBD adalah siku-siku, maka besar sudut ADB adalah. Nah, di sini kita sudah diberi opsi teman-teman, jadi langsung aja kita jawab. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Nah, langsung saja kita masukkan di sini 130, di mana tadi besar sudut AOB dan juga 2 di sini itu taruh di ruas sana. Jadinya 130 dibagi 2 itu menjadi 65 atau kita sudah mendapat sudut ACB-nya. Selanjutnya, kita tahu bahwa sudut yang berhadapan yaitu sudut ACB dan juga sudut ADB itu kalau di teorema lingkaran itu hasilnya sama dengan 180. Jadi sudut ACB ditambah sudut ADB sama dengan 180. Jadi tinggal masukkan aja tadi kita sudut ACB-nya udah dapat 65 dan juga ditambah ADB sama dengan 180. Jadi sudut ADB sama dengan 65 yang dibawa ke ruas ini, itu sama dengan min 65, sama dengan 180 dikurang 65 sama dengan 115. Jadi jawabannya yang C. Nah, selanjutnya kita diberi pertanyaan lingkaran lagi. Jika besar sudut BOC sama dengan 100, besar sudut OAC adalah, nah, kita di sini tahu kalau sudut yang garis lurus itu sama dengan 180 derajat. Jadi di sini sudut AOB itu sama dengan 180 derajat. Jadi jika ingin mencari sudut AOC, jadi sudut yang ini, itu kita tinggal kurang 180 dikurang 100. Jadi sudut AOC itu dapat sama dengan 80. Nah, di sini kita ditanya itu sudut OAC ya. Nah, karena udah diketahui di sini 80. Jadi di sini itu 80. Jadi kita perlu tahu sudut A dan sudut C. Nah, jumlah sudut seluruh lingkaran itu sama dengan 180 teman-teman. Jadi 180 dikurang 80. Nah, ini adalah persamaan seluruh segitiga itu sama dengan 80 ditambah 2x. Kenapa 2x? Karena kita akan cari x-nya 2 itu x di sudut A dan ke x di sudut C. Nah, jadi 180 dikurang 100 sama dengan 2x, jadi 100 langsung dibagi 2 sama dengan 50. Jadi satu sudut A dan sudut C itu sama dengan 50. Nah, selanjutnya yang nomor 3 itu adalah sudut AOB. Nah, jika diketahui sudut AOB sama dengan 78 derajat, maka sudut ACB adalah, nah, kita bisa perhatikan di sini teman-teman kalau misalnya sudut AOB itu merupakan sudut pusat. Nah, jika kita mencari sudut ACB yang itu sudut keliling, tinggal kita bagi 2 aja teman-teman. Jadi di sini yaitu sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Jadi tinggal 78 dibagi 2. Jadi
2-nya itu berganti ruas menjadi di ruas 78, yaitu 78 dibagi 2 sama dengan 39. Jadi sudut ACB-nya sama dengan 39 derajat. Selanjutnya teman-teman, itu ada di soal nomor 4. Diketahui besar sudut AOB adalah 2x ditambah 10 derajat. Nilai x adalah, nah, sudut AOB itu kan sudut pusat teman-teman. Jadi kalau kita pakai persamaan, yaitu sudut AOB sama dengan 2 kali sudut AOC. Jadi langsung aja sudut AOB sama dengan 2 dikali 34 derajat. Dimana 34 derajat itu sudut kelilingnya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu 68. Lalu 10-nya dipindah ruas menjadi min 10. Jadinya 68 dikurang 10 yaitu 58. Dan tinggal sisa 2x. 2-nya dipindah ruas menjadi 58 dibagi 2 sama dengan 29. Jadi x di sini itu sama dengan 29 teman-teman. Nah, di sini kita akan menjawab soal nomor 5 dan soal nomor 6. Diketahui jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm. Panjang busur AB adalah, nah, rumus busur yaitu sama dengan alfa atau sudut per 360 dikali 2 pi r. Jadi langsung masukin aja teman-teman, 45 per 360 dikali 2. Di sini kita pi-nya pakai 22 per 7, lalu dikali 7. 7-nya dicoret menjadi 1 per 8. Ini kita sederhanain, 45 per 360-nya menjadi 1 per 8. Lalu 1 per 8 dikali 44 sama dengan 5,5 cm. Nah, selanjutnya, perhatikan kembali gambar di atas. Luas juring AOB adalah, nah, luas juring itu agak sedikit berbeda dengan panjang busur, di mana di sini itu sudut per 360 dikali rumus luas lingkaran atau pi dikali r kuadrat. Di mana 45 per 360 dikali 22 per 7 dikali 7 kuadrat ya teman-teman. Harusnya 7 kuadrat. Nah, itu kita sederhanain lagi, 45 per 360 sama dengan 1 per 8 dikali 154. Nah, kita akan mendapatkan hasil yaitu 19,25 cm. Selanjutnya teman-teman, ada di nomor 7. Nah, untuk nomor 7 ini kita sebenarnya cuma cari satu luas segitiga aja, nanti dikali 2. Nah, soalnya itu jika OA sama dengan 100 cm dan OP sama dengan 60 cm, tentukan luas layang-layang. Nah, layang-layang itu kan kumpulan dari 2 segitiga. Kita baru tahu OB, OB dan juga OA. Nah, kita di sini nyari AB dulu yang ini. Nah, AB itu kita pakai rumus Pythagoras, yaitu jadinya OA kuadrat per OB kuadrat. Nah, hasilnya nanti bisa dilihat teman-teman, jadinya nanti 10.000 per 3.600, yang kita bakal dapat akar dari 6.400 yang sama dengan 80 cm kuadrat. Nah, itu baru itu baru panjang dari AB ya teman-teman. Jadi nggak ada kuadratnya. Nah, untuk mencari luas dari segitiga OBA itu kita pakai rumus segitiga 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, di sana nanti kita cari, kita masukin aja 1/2 dikali alasnya yaitu 60 dan juga tingginya yaitu 80. Nanti akan mendapatkan hasil 2.400 cm kuadrat.
Nah, itu baru satu segitiga. Selanjutnya itu kan kita disuruh mencari luas layang-layang, di mana itu terdiri dari dua segitiga yang nanti akan kita kali dua hasilnya, yaitu 2 kali 2.400 cm sama dengan 4.800 cm kuadrat. Oke, teman-teman, sekarang kita ada di soal nomor 8. Jadi pertanyaannya adalah jika jarak kedua titik pusat lingkaran sama dengan 25 cm, panjang garis singgung AB adalah, nah, sini kita akan mencari garis singgung dari garis persekutuan dalam. Nah, diketahui bahwa jari-jari kecilnya itu 6 cm dan jari-jari besarnya itu 9 cm. Nah, jarak kedua titik pusat lingkaran itu sama dengan P, teman-teman. Jadi P sama dengan 25 cm. Nah, langsung aja kita pakai rumus D sama dengan P kuadrat. D sama dengan akar dari P kuadrat dalam kurung R tambah R kecil tutup kurung kuadrat. Nah, langsung aja kita masukkan P itu sama dengan 25, jadi 25 kuadrat, dan dikurang jari-jari besar, yaitu 9, dan ditambah 6, yaitu jari-jari kecil kuadrat. Nah, selanjutnya kita bakal dapat akar dari 400, yang dimana itu 20 cm, teman-teman. Jadi, itu aja pembahasan dari soal nomor 8. Nah, selanjutnya itu soal nomor 9. Diketahui jika dua lingkaran masing-masing berjari 24 cm dan 4 cm. Oke, jadi di sini sudah diketahui bahwa jari-jari besarnya itu 24 cm dan jari-jari kecilnya 4 cm. Nah, jarak terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Tentukan panjang garis persekutuan luar lingkaran tersebut. Nah, 2 cm di sini itu bukan P ya, teman-teman. Kenapa? Karena itu kedua sisi lingkaran, bukan antara titik pusat antara dua lingkaran tersebut. Jadi kita akan mengetahui bahwa jari-jari setiap lingkaran itu 24 dan 4 cm. Nah, jari-jari itu kan antara titik pusat ke sudut terluar lingkaran kan. Nah, jadi tinggal kita ya teman-teman, sisi terluar lingkaran. Nah, jadi kita langsung aja tambah jari-jarinya, yaitu 24 ditambah 4 ditambah 2 tadi, karena jarak antara kedua sisi. Jadi itulah jarak antara kedua titik pusat lingkaran atau P. Nah, langsung aja kita pakai rumus menentukan garis persekutuan luar. Nah, L sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R dalam kurung min L kuadrat. Nah, beda sama garis persekutuan dalam ya teman-teman. Di sini kita R besar itu dikurang R kecil, bukan ditambah. Oke, langsung dimasukin aja, jadinya 900, 400, jadinya akar dari 500. Nah, akar 500 di sini itu kita sederhanakan menjadi 5 kali 100, teman-teman. Nah, 100-nya kita bawa keluar, jadinya itu 10 akar 5. Tuh, jadi jika mau disederhanakan lagi bisa, teman-teman, tapi di sini aku pakai jawabannya 10 akar 5. Nah, selanjutnya itu soal nomor 10. Jika diketahui segi 4 tali busur ABCD dengan AE 4 cm, AC 20 cm, dan BE 9 cm, maka nilai AB dikali CD ditambah AD dikali BC sama dengan, nah, di sini diketahui teman-teman kalau panjang AE itu sama dengan 4 cm. Dan EC itu kita bisa cari dengan mengurangkan ya teman-teman, dimana diketahui itu AE, AC,
diketahui AC itu 20 cm, jadi tinggal 20 dikurang 4 sama dengan 16. Ini ya teman-teman. Selanjutnya itu diketahui bahwa BE 9 cm. Nah, teman-teman, teorema ini itu ada kelanjutannya ya. AB dikali CD ditambah AD dikali BC itu sama dengan AC dikali BD. Jadi ini. Nah, kita kan udah tahu AC-nya itu berapa. Kita sekarang cari BD-nya. Tapi di sini ED itu belum diketahui. Jadi kita cari ED-nya dulu. Nah, kita pakai persamaan ini. Teorema jika AE dikali EC sama dengan BE dikali ED. Nah, tinggal masukin aja teman-teman. AE yang sama dengan 4, EC yang sama dengan 16, dan 9 yang dan BE yang sama dengan 9. Nah, ED-nya kita tetap, teman-teman. Jadi 4 dikali 16 dan juga 9 yang dipindah ruas menjadi pembagi, teman-teman. Jadinya 64 dibagi 9 yaitu 7,1. Nah, kita di sini udah dapet 7,1 cm itu ED ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cari BD. Kan tadi baru diketahui bahwa BE aja, teman-teman. Sekarang kita cari BD. Nah, gimana cara cari BE? BD itu sama dengan BE ini BE ditambah BD ya, teman-teman. Jadi ini ditambah ini itu sama dengan BD. Jadi 9 ditambah 7,1 itu sama dengan 16,1. Nah, kita udah tahu BD-nya, teman-teman. Tadi yang aku bilang bahwa teorema AB dikali CD ditambah AD dikali BC itu sama dengan AC dikali BD. Nah, ini kita udah menemukan BD-nya, jadi tinggal kali aja. AC-nya itu ini aku kebalik ya, teman-teman. AC-nya itu sama dengan 20 dan BD-nya itu sama dengan 16,1, tapi tetap sama aja ya, teman-teman. Hasilnya itu 322 cm kuadrat. Jadi ini jawabannya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan mencari besar dari sudut ABD. Nah, kita pakai kita pakai rumus di mana nanti itu kita akan pakai rumus 1/2 di dalam kurung itu dikurang antara kedua titik pusatnya, teman-teman. Jadi ini ya. Ini. Nah, sebelumnya kita cari dulu sudut pusatnya gimana. Bukan titik pusat ya, teman-teman, tapi sudut pusat. Nah, di sini diketahui bahwa kita punya dua sudut keliling yaitu AD dengan ADC. Nah, itu sudut pusat yang tidak saling memiliki berhadapan dengan satu titik pusat yang sama. Nah, kita pertama cari titik pusat berdasarkan sudut keliling dari EAD. Nah, yaitu titik pusat EOD, teman-teman. Sudut pusat EOD, teman-teman. Nah, sudut pusat EOD itu sama dengan 2 kali EAD atau sudut kelilingnya. Jadi 2 dikali 64 itu sama dengan 128 derajat, teman-teman. Nah, 128 derajat. Jadi sudut EOD itu 180 derajat. Kemudian kita akan mencari sudut AOD atau AOC ya, teman-teman. Di sini kebalik. Jadi kita akan mencari sudut AOC berdasarkan sudut ADC. Di sini sebenarnya AOC ya, teman-teman. Maaf salah nulis. Nah, sudut AOC itu sama dengan 2 kali sudut ADC. Yaitu sama dengan 2 dikali 24 itu sama dengan 48, teman-teman. Nah,
Selanjutnya kita menggunakan rumus yaitu EBD sama dengan 1/2 dari kedua sudut pusat tersebut. Saling berhadapan yaitu sudut EOD dikurang sudut AOD. Nah, ini 1/2 dikurang 1/2 dalam kurung 128 dikurang 48. Nah, yang nanti itu akan menghasilkan 80, jadi setengah dari 80 sama dengan 40. Jadi, besar dari sudut ABD itu adalah 40 derajat. Oke, di sini kita diberi gambar bahwa ada lingkaran dengan garis yang saling berpotongan. Nah, diketahui bahwa jika sudut AOD sama dengan 82 derajat dan BOC sama dengan 76 derajat, maka besar dari sudut BEC adalah, nah, berbeda dengan yang tadi teman-teman. Kalau yang tadi itu kan dikurang sudut yang berhadapannya. Nah, ya kalau di sini itu ditambah teman-teman untuk rumusnya. Nah, sudut BEC itu sama dengan 1/2 dari sudut AOD dan juga ditambah sudut BOC. Nah, kita langsung masukin aja teman-teman. 82 derajat ditambah 76 derajat sama dengan 158. Nah, setengah dari 158 adalah 79 derajat. Jadi besar BEC itu adalah 79 derajat. Nah, kalau arti kita di sini AOD itu di sini teman-teman. Ini AOD dan juga BOC itu di sini. Jadi saling berhadapan kan, tapi tidak di atas kayak garis putus-putus gitu. Nah, itu sebenarnya tidak berhadapan teman-teman, kayak gimana ya pokoknya gitu teman-teman. Oke, jadi sekian pembahasan dari aku teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat berjumpa di journey kita selanjutnya. See you.